Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Naker semuanya. Jumpa lagi bersama saya Galuh di podcast Ayo Kerja Jatim. Gimana semangatnya di hari Jumat ini? Semoga masih terus on ya semangatnya. Galuh juga berdoa semoga di hari Jumat ini Sobat Naker dimanapun berada dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa juga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Langsung dari studio podcast Ayo Kerja Jatim sudah hadir bersama saya Mas Muhammad Agus Ainur Rosyid, Sarjana Kesehatan Masyarakat Magister Lingkungan atau yang akrab disapa Mas Rosyid. Beliau adalah salah satu staf seksi penguji dan pemeriksaan di Unit Pelaksana Teknis Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Langsung kita sapa Mas Rosyid. Selamat siang, Mas. Selamat siang Mbak Galuh. Waduh, sehat, dan Mas? rekan Naker. Alhamdulillah sampai saat ini sehat. Semoga selalu Alhamdulillah. terhindar dari wabah COVID-19. Wah, amin. Semoga wabah COVID juga segera hilang gitu ya, Mas. Betul ya. sekali. Kita sudah sangat-sangat ingin wabah ini cepat selesai. Betul, ini udah bertahun-tahun gitu ya, Mas. Iya, ya 2 tahun. 2 tahun, betul. 3 2 tahun jalan. berdampingan dengan COVID. Iya, betul sekali. Betul. Nah, Sobat Naker, hari ini kita akan membahas mengenai Unit Pelaksana Teknis Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Jadi UPTK 2 ini itu ada di dalam naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang dimana melaksanakan sebagian tugas teknis di bidang pengujian, pemeriksaan, pengkajian teknis, dan pelatihan di bidang keselamatan hygiene perusahaan dan keselamatan kerja. Betul. Gitu. Pemeriksaannya Nggih. ada pemeriksaan kesehatan juga, ada pemeriksaan lingkungan kerja juga. Pemeriksaan pekerjanya berarti Iya, gitu ya? pemeriksaan kesehatan kerja bagi tenaga kerja atau bagi masyarakat industri di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Oh, begitu. Jadi Sobat Naker yang diuji adalah tidak hanya lingkungan di perusahaannya saja, Betul. tidak hanya di lingkungan industrinya saja, tapi juga pekerjanya gitu ya, Betul, Mas ya? ya. Karena- Karena dalam proses industri itu melibatkan 3 proses. Apa aja itu, Ya Mas? kan ya. Ada namanya pekerja, Nggih. ada namanya bahan, dan ada namanya lingkungan kerja. Bahan, alat, semua ada di lingkungan Semua, kerja. ya, betul. Dan satu lagi ada namanya itu pengusaha atau stakeholdernya. Oh, Seperti itu. jadi akhirnya yang diuji juga banyak gitu ya, Mas. Betul, kayak gitu. Keselamatan kerja sendiri ini gunanya adalah memastikan roda produksi tetap berjalan. Karena jika lingkungan kerja kita tidak aman, akan berdampak pada terjadinya penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja. Betul. Sehingga apa? Sehingga berdampak kepada tenaga kerja. Dalam proses produksi sendiri pun tenaga kerja itu adalah mainnya, ya kan ya? Utamanya, gitu ya, iya, Mas. gitu. Kalau nggak ada tenaga kerjanya nggak akan jalan ini Betul produksinya sekali, gitu ya, Mas. iya. Makanya jika tenaga kerja itu tidak dilindungi melalui K3 dan terjadi penyakit akibat kerja ataupun terjadi kecelakaan kerja, sakit, akan kehilangan namanya waktu kerja. Betul. Itu Betul. akan jadi nggak bagus juga untuk perusahaan. ya, Betul Mas? sekali, ya kan ya. Perusahaan pun akan kehilangan waktu untuk produksi atau waktu produksi sehingga tidak bisa memutar atau tidak memaksimalkan putaran roda produksinya. Oh iya, Kayak terhambat gitu. jadinya. Betul. Kalau Jadi pekerjanya tidak. iya, K3 itu bekerja itu ya bukan untuk perusahaan saja, untuk tenaga kerja juga, kayak gitu. Iya, betul. Jadi tidak hanya perusahaannya saja tapi juga tenaga kerjanya begitu ya. Iya, Dipastikan betul. kesehatannya, termasuk gizi juga ya, Mas ya. Betul sekali. Ya kan itu ke tenaga kerjanya, Betul, kayak iya. gitu. Kalau misalkan disuruh kerja terus tanpa dicukupi gizi yang baik, ya kan ya, akhirnya apa? Sakit gitu ya, Mas Akhirnya ya, nanti. sakit, Betul. akhirnya ya balik lagi roda produksi akan terhambat atau terganggu. Betul. Betul. Mas Rosyid tadi di awal sempat menyebutkan bahwa pengujiannya tidak hanya di lingkungan perusahaan saja, tapi Betul. juga ke pekerja, tenaga kerjanya. Iya. Nah, itu tuh dilakukannya rutin setiap bulan atau tergantung permintaan dari perusahaannya? Sebenarnya untuk pemeriksaan kesehatan kerja itu bisa tiga waktu.
Waktu pertama ialah pemeriksaan kesehatan pada tenaga kerja ketika tenaga kerja itu belum memasuki area kerja atau lingkungan kerja. Betul. Betul. Biasanya kalau kita di perusahaan sebelum karyawan masuk, Ya. biasanya itu harus ada namanya medical check up. Tes kesehatan gitu Iya, ya. tes Oke. kesehatan. Jadi itu bukan formalitas sebetulnya. Memang dibutuhkan ya, Betul, Mas? sebagai dasar pertama melihat atau screening dari tenaga kerja itu supaya nanti ketika ada apa-apa, data awal ini akan dipakai sebagai ajuan. Oh, betul ya, Seperti ya, itu. ya, ya. Dan kemudian ada namanya pemeriksaan antara. Pemeriksaan Antara. apa itu, Mas? Ya, pemeriksaan antara ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menerapkan K3 dengan penghargaan K3 tentunya. Betul. Biasanya itu dilakukan setahun sekali ataupun setahun 2 kali. Gunanya untuk Oh. apa? Untuk memastikan bahwa tenaga kerja mereka terlindungi oleh sistem manajemen K3 yang mereka terapkan di lingkungan kerja atau di perusahaan. Oke. Ya kan ya, seperti Betul. itu. Dibandingkan dengan data awalnya tadi. Apakah sudah ada penyakit akibat kerja atau faktor-faktor bahaya yang sudah mempengaruhi dari kesehatan tenaga kerja tersebut, seperti itu. Dan ada lagi pemeriksaan darurat atau pemeriksaan yang kalau pemeriksaan ini dilakukan ketika ada sesuatu. Contohnya gitu, Mas, Misalkan, misal. contohnya di perusahaan itu ada yang terdampak COVID-19. Ya. Akhirnya seluruh pekerja dilakukan pemeriksaan kesehatan melalui swab Oke. test Ya, kayak gitu. serentak itu ya, Mas Ya, ya. untuk apa? Untuk mengetahui penyebaran dari penyakit akibat kerja ataupun untuk mengetahui sebaran dari faktor bahaya yang ada di lingkungan kerja tersebut. Jatuhnya Seperti kayak itu. tracing gitu ya, Mas ya. Ya, betul, kayak gitu. Bukan hanya pas pandemi saja. Sebelum-sebelumnya juga begitu Sebelum-sebelumnya, ya. ya, pemeriksaan ini dilakukan ketika ada kecelakaan kerja atau misalkan ada kebocoran bahan kimia atau terjadi kondisi abnormal di lingkungan kerja tersebut sehingga diperlukan pemeriksaan khusus. Oke. Iya, pemeriksaan khusus untuk mengetahui bahwa dampak yang ada di lingkungan kerja tersebut itu tertangani dengan baik Baik. atau dampak dari bahaya tersebut sudah mempengaruhi tenaga kerja. Oh, Kayak prosesnya gitu. panjang berarti ya. Ya, kayak gitu. Makanya bukan panjang sih. Sebenarnya di tempat-tempat lingkungan kerja yang sudah menerapkan SMK 3, hal-hal seperti ini sudah sangat lumrah. Umum gitu ya, Mas Iya, ya. karena apa? Tadi balik lagi, ya kan ya, tenaga kerja merupakan sumber roda produksi bagi Perusahaannya perusahaan. utamanya. Jadi harus Betul. benar-benar dilakukan pengujian itu tadi. Diperlakukan pengujian dan perlindungan Oh, tentunya. betul. Kayak gitu. Terus kalau untuk pengambilan sampelnya tadi kan yang tenaga kerja kan ada pemeriksaan gitu ya, Mas ya. Betul. Nah, itu tuh hasil jadi K2 ini menerima hasilnya langsung atau teman-teman K2 ini datang ke perusahaan untuk melakukan pengambilan sampel ke tenaga kerja di perusahaan gitu atau gimana, Mas? Ya bisa dilakukan dengan dua cara tersebut. Ya kan ya. Oh, Bisa pelayanan kami untuk di pemeriksaan kesehatan kerja, bisa by request, ya kan. Kami bisa datang ke lokasi perusahaan ataupun tenaga kerja dikirimkan ke tempat kita. Kayak Oh, gitu. gitu. Karena di tempat kami, ya kan ya, Iya. kita juga belum tahu kan di mana Iya, UPTK 2 itu ya. betul. UPTK 2 itu terletak di Jalan Duku Menanggal nomor 122 Gayungan, Kota Surabaya. Jadi Ciri khasnya, Oh, ada ciri khasnya, Mas betul, ya. Apa itu ciri gedung khasnya? warna hijau. Nah, jadi ini memudahkan teman-teman perusahaan atau teman-teman tenaga kerja yang lainnya untuk bisa misalnya mau datang ke K2, gedungnya yang mana ya? Kadang-kadang bisa nyasar ke Disnaker gitu Disnaker kan. atau ke PLK biasanya. Betul, itu. Iya. Jadi gedungnya warna hijau. Jadi kalau udah daerah Menanggal, di Duku Menanggal udah kelihatan gedungnya warna hijau, berarti itu adalah gedungnya K2. Gitu ya, Mas ya. Betul. Gampang banget Sobat Naker ciri-cirinya, warnanya hijau Betul. gitu ya. Kemudian tadi kan Mas Rosyad sudah menyebutkan bahwa ruang lingkupnya dari K2 tadi itu pengujian di lingkungan industri, Iya. terus juga pemeriksaan tenaga kerjanya Iya. gitu kan. Terus ada bidang pelatihan juga kalau nggak salah ya, Betul. Mas ya? Ada bidang pelatihan yang ada di UPT Keselamatan Kerja sendiri.
Bidang pelatihannya itu meliputi yaitu pelatihan paramedis dan kesehatan kerja bagi dokter perusahaan, Oke. pelatihan paramedis dan keselamatan kerja bagi perawat atau paramedis di perusahaan, kemudian pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan. Seperti itu. Itu adalah jenis pelayanan yang berbayar, seperti itu. Dan yang paling sering di tempat kami. Iya, yang Seperti paling itu. sering dilakukan di K2 adalah Ya, pelatihan yang disebutkan Mas Rosyid ya tadi. betul kayak gitu. Ada juga kadang-kadang melalui dana dari dari pusat ataupun dari provinsi Iya. sendiri, biasanya ada pelatihan yang gratis kayak gitu. Salah satunya Salah adalah satunya biasanya itu emergency response, kemudian oke. ada juga K3 bagi supervisor kayak Oh, gitu, oke. K3 bagi manajer Nggih. seperti itu. Jadi banyak banget, Banyak banget ya Mas banyak banget pelatihannya. pelatihannya itu Biasanya banyak kalau banget. pelatihan-pelatihan itu tuh durasinya berapa lama Mas? Ya, untuk pelatihan paramedis dan keselamatan kerja bagi dokter itu sekitar 60 JPL, 60 jam Jam pelajaran pelajaran. atau 6 hari. Oke. Ya, kalau yang bagi paramedis atau perawat dan yang lain-lain itu sekitar 50 JPL, kemudian itu biasanya itu 5 hari. Oh, Ya, kalau yang P3K itu biasa itu 3 hari, berarti seperti itu. beragam ya Mas, tergantung Iya, pelatihannya betul, apa yang diambil, jadi juga betul. durasi pelaksanaannya juga beda-beda. Beda-beda, iya. Makanya untuk mengetahui info-info seperti itu, Mbak Ya, Galuh dan rekan gimana Naker, gimana Mas? bisa langsung ke Instagram kita. Instagram kita Ada di aktif sekali di UPT Keselamatan Kerja SBY. UPT Keselamatan Keselamatan Kerja Kerja SBY itu SBY. disambung ya Mas? Sambung semuanya, Tidak ada betul. pemisahnya Iya, apa-apa. betul. Jadi Sobat Naker yang mau tahu informasi soal pelatihannya Iya, apa aja atau mungkin informasi-informasi lain yang tidak bersangkutan dengan pelatihan dan bisa kegiatan-kegiatan kami. kegiatan-kegiatan di UPTK 2 bisa langsung ke Instagramnya UPT UPT Keselamatan Kerja SBY. UPT Keselamatan Kerja SBY. Iya. Lengkap berarti ya Mas di sana. Betul, iya. Karena gini Mbak Galuh, ada yang menarik ya kan. Apa nih yang menarik Ya, Mas? Saya yang senang mana? nih kalau ada yang menarik-menarik Iya, kayak gini betul. nih. UPT K2 ini memang kurang familiar jika disebut UPT K2. Iya, Orang industri atau orang perusahaan lebih sangat familiarnya itu UPT K3 Surabaya Oh, atau Hiperkes. oh iya karena dulu Ya, sempat namanya adalah Hiperkes Hiperkes gitu ya ya, Mas ya. Jadi betul. Sobat Naker yang belum tahu mungkin kalau dulu lebih familiar dengan Hiperkes. Nah, ya inilah Hiperkes yang sekarang itu Ya, adalah menjadi UPT UPT K2, K2. Keselamatan Kerja. Kenapa berubah? Karena nomenklaturnya berubah Berubah. berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2018 yang mengubah nama UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau UPT K3 menjadi UPT Keselamatan Kerja. Oh, Kayak jadi gitu. itu sejarahnya. Betul, kayak gitu. Lah kita pun itu sebenarnya memang langsung di bawah Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur. Gedungnya tadi warna hijau Jadi, dan di sebelah Dinas PAS. betul. Jadi kantor saya dan kantor Mas Rosyid ini sebelahan gitu Betul, ya. iya. Tinggal beberapa langkah udah sampai gitu ya Iya, Mas ya. betul. Kalau tadi pengujian yang dilaksanakan tadi kan bisa by request ya Mas. Betul. Bisa teman-teman dari K2 datang ke perusahaan Iya. atau perusahaan yang mengirimkan tenaga kerjanya ke sini Iya, gitu ya. itu yang urusan kesehatan. Iya, kalau yang di lingkungannya gimana ya, Mas? pengujian dan pemeriksaan lingkungan kerja atau pemeriksaan K3 itu bisa melalui simpelk3.com. Apalagi ini Iya. Simpel K3 ini Mas. Simpel K3 ialah sistem pelayanan K3 yang dibentuk di tahun 2020 oleh UPT Keselamatan Kerja dengan menjawab sebuah masalah yaitu kondisi COVID. Ya, Dulu betul, kan betul. dulu itu kalau mau pengujian itu harus mengirimkan surat dulu, harus ke UPT dulu, Ya, seperti itu. harus Karena konvensional betul gitu ya, Mas. karena dengan kondisi COVID itu mendukung kita untuk kreatif sehingga menciptakan namanya sistem pelayanan K3 disingkat simpelk3.com. Dan meraih penghargaan loh Mbak. Wah, penghargaan apa ini penghargaan Mas? Copublic pelayanan 30 besar di Jawa Timur. Wah, luar biasa keren banget. Jadi Ya. berangkat dari pandemi
Ya, Kita semua memang diminta untuk jadi kreatif kreatif, dan punya inovatif. inovatif gitu ya Ya, Mas. Nah, salah betul. satunya yang dilakukan teman-teman di UPTK 2 adalah dengan adanya Simpel K3 ini simpelk3.com. tadi. Jadi Betul. tadinya yang mau mengurus mungkin Ya, mengajukan ya, pengujian yang betul. tadinya masih konvensional, sekarang sudah bisa online. Online di HP masing-masing Wah, melalui menu browser, ketik aja simpelk3.com dan keluar nanti itu seperti e-commerce Mbak Galuh. oh jadi Seperti tampilannya mungkin udah familiar gitu ya enggak tampilannya. juga, tampilannya masih basic, pelayanan pemerintahan kan nggak boleh Oh aneh-aneh, ya ya kan? betul, Ya, ya. heeh. Ya, tampilannya basic seperti e-commerce atau seperti medsos-medsos lain, harus buat dulu akunnya. Oke. Ya, akunnya atas nama perusahaan atau atas nama lingkungan industri atau atas nama apa itu person juga bisa. Itu kemudian registrasi mulai ya sama aja mengisi Data biodata, diri ya lah ya data Mas diri, ya. kemudian sudah akan diberikan namanya akun dan passwordnya. Untuk bisa nanti diakses ke Ya, untuk akses jika melakukan pengujian. oh oke. Iya, nah pengujiannya tuh makanya kayak Shopee, kayak jangan nyebut Iya, merek ya. agak Iya, dikit gitu nanti ya. kayak aplikasi oranye dan Oh hijau, ya kan iya. ya. Tinggal membuat pre-order dan di situ terdapat beberapa apa itu menunya yaitu berdasarkan jenis dan tarif pengujian dan jenis-jenis pengujian Wah, disesuaikan dengan dengan kebutuhan. kebutuhan Oke. dan semuanya terstandar oleh Pergub kayak gitu. Oh, berarti sudah Iya, aman lah ya Mas aman, ya. tidak ada apa itu, tidak ada pembengkakan dana atau Oh apa, itu nggak semua ada. sudah standar dari peraturan Karena gubernur. sudah standarnya, jadi nggak perlu Iya, takut nih nggak sobat perlu nakar takut. semuanya. Nah, Wah, jadi tapi kadang-kadang Mbak Gulu, iya, ya kan ya, ada setelah kita apa itu simpel K3 jalan, betul betul. kadang-kadang ada apa itu pihak lingkungan industri atau industri itu kadang masih bingung menentukan parameter untuk di lingkungan kerjanya. Kayak Contohnya gitu. kayak gimana itu Mas Ya, bingungnya? bingung misalkan penentuannya parameter apa nih yang cocok untuk perusahaan saya bergerak di bidang ini. Ya, karena Oh, di peraturan gubernur tentang apa itu, tentang syarat-syarat lingkungan industri itu iya. banyak kayak gitu. Jadi nanti admin kita ya kan ya akan mengarahkan di situ. Bisa langsung mengirimkan surat saja cukup. Iya. Artinya perusahaan mengirimkan surat, di-scan, Iya? di-upload di situ, tidak usah milih menu, ya kan ya. Kemudian nanti dikirim, tidak lama, mungkin sekitar 1 sampai 2 hari kerja, admin akan balas dengan penawaran. Bentuknya sudah parameter yang akan diuji dan harga-harganya. Sudah lengkap. Sudah lengkap, Wah, ya. jadi ya sesuai namanya tadi Betul, ya, Simpel iya. K3 Simpel memang K3. akhirnya pelayanannya dibikin jadi simpel. Simple, iya. Tapi tetap sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ada itu Betul sekali, tadi. karena kita kan apa itu pelayanan publik ya kan, jadi semua sudah sesuai standar. Jadi kita bekerja insya Allah seprofesional mungkin Wah, dan luar biasa. secepat-cepatnya kayak Betul, gitu, luar biasa kayak gitu. sekali loh. Iya, Kemudian Mas, kalau untuk setelah apa namanya, ada pengujian di ya. lingkungan industri tadi ya Mas ya, itu teman-teman di perusahaan akan dapat hasilnya kayak berupa sertifikat gitu atau kayak gimana Mas? Oke, dari simpel K3 dari pengujian ya kan ya, itu akan keluar namanya lembar hasil uji. Oke Lembar Mas. hasil uji itu digunakan oleh masyarakat industri atau lingkungan kerja itu untuk memenuhi yang sekaet ini, yaitu surat keterangan pemenuhan K3, Surat surket K3. surat Itu pemenuhan surat keterangan pemenuhan K3. oke, Itu ya. ada di bidang pengawasan. Oh, Jadi LHU itu kemudian akan diserahkan atau akan sebagai dilampirkan sebagai syarat untuk mendapatkan surket atau surat keterangan pemenuhan keselamatan dan kerja. kesehatan kerja. Kayak Oh, gitu. itu Heeh. fungsinya kenapa harus memang Betul. dilaksanakan pengujian di Iya, lingkungan industri gitu ya betul Mas kayak ya? gitu. Karena memang sinergis kita di tenaga kerja Abun ini atau di Disnaker ini adalah ke pengawasan untuk Iya. pencapaian surket tadi itu, Oke. seperti itu. Namun biasanya juga hasil hasil uji dari lembar hasil uji itu Iya, sebagai pemenuhan di sektor lingkungan hidup. sektor lingkungan Lingkungan hidup. hidup biasanya. Biasanya ada laporan UPL yang diserahkan ke LH setempat untuk apa itu kewajiban dari
perusahaan itu. itu Iya. nih. Kalau surket itu biasanya setahun sekali, kalau di LH itu biasanya setahun 2 kali. Oh, Seperti setahun itu. 2 kali untuk Iya, pengurusannya gitu ya, iya. Mas, ya? Karena apa? Memang skop kami laboratorium pengujian dan pengukuran itu sudah terakreditasi KAN 17025. Kan 170 17.022 ISO ISO. 17025. Wah, Standarnya keren udah keren. internasional dan hasil dengan banyak parameter, ya kan? Parameter sudah sesuai dan sudah terakreditasi dan kita sudah jalan hampir berapa tahun? Hampir 6 sampai 8 hampir 10 tahunan mungkin Wah, sudah lama juga ya, Mas, ya? terakreditasi. Iya, Ah, saya kurang tahu tepatnya, betul cuma betul. kita sudah lama sekali. Ibarat kita lab kita itu sudah kelas 6 ibaratnya. Sudah yang Kayak gitu. paling tinggi gitu ya Iya, kalau di kayak sekolah gitu. dasar itu udah Ya, tingkatnya udah mau mau lulus lulus ini gitu ya, ya. mau the next level ibaratnya kayak gitu. Ya, jadi lab kami itu sudah standarnya juga cukup lengkap internasional. Kita juga mempunyai alat-alat analisis yang cukup lengkap, alat-alat instrumen pengujian yang otomatis, robotik juga ada kayak gitu. Oh, lengkap juga Dari ya, Mas, ya? iya, Saya iya. belum pernah main ke K2. Boleh nggak, Mas, main ke Boleh sana, Mas? sekali, iya. Lab kami ada di lantai Oh 3, gitu ya, seperti nanti itu. boleh ya main kapan-kapan, Mas? Boleh, boleh sekali. Izin ibu kepala dulu. Iya, boleh ya Ya, nanti ya, izin izin ibu dulu. kepala. Iya. Gitu. Berarti kalau tadi ada soal yang di lingkungan hidup tadi, Mas, ya, Iya. banyak dari perusahaan itu kadang-kadang yang pembuangan limbahnya kan masih kadang-kadang, ke sungai atau apa. Nah, itu Nah, tuh termasuk di jadi yang diuji juga nggak sih di ya. K2, Mas? Kalau di K2 untuk limbah air itu tidak. Oh, Iya, bukan, tidak bukan. termasuk Tidak gitu ya? termasuk karena itu skupnya sudah ke di labnya LH. Kalau Oh, di lab kita UPT Keselamatan Kerja itu parameternya udara, emisi, dan K3. udara, emisi, Emisi dan dan K3. K3. Itu yang menjadi lingkup Betul, pengujiannya. iya, karena sudah diakui beberapa lab juga bahwa lab kami untuk sektor udara dan emisi ya cukup bisa diandalkan. Wah, keren banget Seperti loh ini itu, K2 iya. berarti. Udah Iya, tadi punya simpel K3 iya, yang bisa mempercepat proses iya. apa tadi proses pengujian itu tadi ya, Pengujian, Mas. iya, Jadi nggak perlu betul. pakai cara konvensional Dan lagi. gedungnya warna Hijau. Ini hijau. terngiang-ngiang akhirnya saya Iya. gedungnya warna hijau Dan gitu. kalau sampling juga mobilnya warna Wah, hijau. berarti serba hijau. Iya, serba Sama kayak hijau. bajunya Mas Iya, sama Rosyid kayak hari baju ini yang kami. dipakai Iya, adalah warna warna hijau. hijau. Kalau untuk pelatihan tadi kan disebutkan ada pelatihan, Mas, ya. Ya, Prosesnya untuk pendaftaran, iya. berapa lamanya itu gimana, Mas? Iya, pelatihan itu cukup mudah. Biasanya pelatihan itu infonya kami buka pelatihan itu kita share di media sosial kami. Iya, yang Instagram tadi ya, Ya, Mas, ya. Instagram lagi UPT Keselamatan Kerja Surabaya. Surabaya. Di situ ada kontak personnya, pihak peserta atau calon peserta langsung menghubungi kontak person dan akan diberikan namanya formulir. Formulir sudah diisi, akan diberitahukan jumlah yang harus dibayar. Ketika sudah dibayar, akan diberitahukan juga harinya kapan. Bahkan ketika pamfletnya itu sudah terbit di media sosial kami, Betul. sudah ada jadwalnya. Jadwal pelatihannya tadi ya, Pelatihannya, Mas. iya, Oh, kayak jadi gitu. teman-teman yang mengakses informasinya sudah bisa tahu, sudah bisa Iya, mengira-ngira gitu ya. Oh, betul, pelatihannya di bulan ini, betul. tanggal sekian sampai tanggal Iya, sekian gitu iya, ya, Mas. iya, betul. Jangan Wah. lupa di-follow Instagramnya, Mbak. Sobat Naker jangan lupa di-follow tadi Instagramnya ada di UPT Keselamatan Kerja SBY. SBY, ya. Jangan lupa di-follow, itu banyak sekali informasi-informasi yang Sobat Naker bisa dapatkan gitu Betul, ya, Mas ya. iya, Wah, ini luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini, Mas iya, Rosyid. Ternyata banyak sekali ya yang jadi ruang lingkup di Unit Pelaksana Teknis Keselamatan Kerja iya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Betul sekali. Ada Kalau pengujian, diceritakan panjang makin ya. panjang. Oh ya, Iya, berarti heeh. akan ada episode selanjutnya. Boleh, boleh ya? sekali, boleh. Boleh, berarti Boleh. akan ada episode selanjutnya untuk membahas lebih dalam lagi soal UPTK 2. Boleh, Boleh sekali loh. boleh. Ini nanti Sobat Nakar pasti akan nunggu. Apalagi ya kira-kira di UPTK 2 selain yang tadi sudah dibahas gitu ya. Siap, Mbak Galuh. Tapi Ya. sayang sekali tidak bisa lama pembicaraan kita karena terbatas waktu gitu ya Mas ya, Iya. dan tidak terasa juga sudah sampai di penghujung
podcast hari ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih sama Mas Terima Rosyid kasih Mbak hari Galuh ini sudah bisa menyempatkan waktunya di dan sela-sela tim. kesibukan pekerjaannya Ya, untuk bisa berbagi informasi soal unit pelaksana teknis teknis keselamatan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Provinsi Jawa Jawa Timur. Timur. Terima kasih juga untuk Sobat Naker yang sudah bergabung di live Instagram. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di ayokerja_jatim dan juga infokerja_nakerjatim. Sobat Naker juga bisa subscribe YouTube kami di Ayo Kerja Jatim. Sama Instagramnya UPT K2 tadi di UPT Keselamatan Kerja SBY. Jangan lupa di follow. Terima kasih banyak. Saya Mas Rosyid dan juga tim yang hari ini bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya, tentunya dengan topik-topik yang menarik. Nanti juga akan mengundang teman-teman dari K2 lagi untuk membahas lebih lanjut gitu ya Mas. Siap. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang Sobat Naker semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.